Salam semuanya, saya Justin Yong Hernando, NIM 1642539. Hari ini saya ingin mempresentasikan ringkasan dari karya ilmiah yang kelompok saya telah buat, yaitu kajian persepsi dan sentimen masyarakat terhadap pengembangan energi panas bumi di kawasan Bandung. Untuk pertama, kita menuju latar belakang. Untuk pemanfaatan energi panas bumi untuk target net zero emission 2060, yaitu komitmen yang Indonesia telah buat, ada terhambat oleh masalah non teknis, terutama kurangnya penerimaan sosial. Keberhasilan proyek PLTP modern dan juga banyak proyek lain sangat bergantung pada perolehan dan pemeliharaan social license to operate dari komunitas lokal. Pengembangan PLTP di kawasan sensitif seperti hutan adat memicu kesenjangan antara risiko teknis yang diklaim pengembang dengan persepsi risiko yang dirasakan masyarakat. Kajian ini bertujuan menganalisis sentimen dan faktor-faktor pembentuk persepsi ini untuk merumuskan rekomendasi strategis yang preventatif dan partisipatif. Pertama, untuk rumusan masalah dan tujuan. Untuk rumusan masalahnya sendiri, kita ada 3. Bagaimana sentimen masyarakat terhadap aktivitas pembangunan dan operasional PLTP di sekitar hutan adat. Jadi, bagaimana masyarakat merasa tentang PLTP dibangun di daerah mereka. Pertama, bagaimana faktor-faktor sosial, ekonomi, lingkungan, dan informasi mempengaruhi terbentuknya persepsi dan sentimen masyarakat terhadap pembangunan PLTP tersebut, dan bagaimana dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari pembangunan PLTP terhadap masyarakat di sekitar wilayah hutan adat. Untuk tujuan hasil kajian ini adalah mengetahui sentimen masyarakat terhadap pembangunan dan operasi PLTP di sekitar hutan adat, menjabarkan faktor-faktor berpengaruh yang membentuk persepsi dan sentimen masyarakat, dan merumuskan strategi yang efektif dalam menangani dampak negatif pembangunan PLTP, serta mengubah persepsi masyarakat terhadap pembangunan PLTP. Untuk anggapan-anggapan dasar, pertama, landasan persepsi dan sentimen. Masyarakat lokal memiliki persepsi dan sentimen yang beragam, berbeda-beda untuk pembangunan PLTP. Ini tergantung ke faktor-faktor subjektif seperti interaksi sosial, akses informasi, dan pengalaman pribadi. Selanjutnya, landasan teori persepsi risiko. Bahwa persepsi risiko seseorang tidak bersifat objektif, melainkan ada elemen subjektifnya, jadi tergantung orangnya sendiri dan tidak harus mengkonsiderasi fakta. Ketiga adalah landasan teori penerimaan sosial atau lisensi sosial untuk beroperasi. Keberhasilan dan keberlanjutan operasional PLTP tergantung ke persepsi masyarakat terhadap PLTP tersebut. Ya, itu kita untuk mengoperasikan, kita harus mempunyai social license to operate ini dari komunitas sekitar. Selanjutnya, landasan variabel utama. Penerimaan sosial dipengaruhi oleh 2 variabel terukur, yaitu persepsi risiko berkontribusi negatif dan persepsi manfaat berkontribusi positif. Yang kelima adalah landasan metode kuantifikasi persepsi, manfaat, dan SLO. Bahwa SL, walaupun abstrak, data-data ini dapat kita ambil secara empiris menggunakan survei dengan skala Likert dari 1 sampai 5 dan kita analisis hasilnya. Untuk hipotesis ada hipotesis alternatif, yaitu terdapat pengaruh signifikan antara faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan persepsi dan sentimen masyarakat terhadap pembangunan PLTP di kawasan sekitar hutan adat, atau hipotesis nol, di mana tidak ada pengaruh signifikan antara faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan terhadap pembangunan. Karena kita menggunakan survei, untuk metode dan teknik pengumpulan datanya, pertama, metode penelitian, menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis hubungan antara faktor yang mempengaruhi persepsi. Dan untuk data-datanya, kita punya data primer yang kita ambil dari hasil survei tadi, menggunakan skala Likert, yang kita sebarkan kepada masyarakat dengan menggunakan teknik pemilihan responden, menggunakan cluster sampling. Dan juga kita ada data sekunder yang kita perolehkan dari dokumen resmi, serta artikel dan studi terdahulu tentang proyek sebelumnya sebagai referensi. Nah, untuk teori dasar ini, pertama ada energi panas bumi sendiri, energi geotermal. Mengapa mengejar energi geotermal? Karena energi panas bumi ini merupakan sumber energi terbarukan yang sangat strategis untuk mencapai net zero emission. Karena PLTP ini dapat kita operasikan 24 jam sehari, jadi sistemnya base load. Meskipun Indonesia memiliki 40% potensi dunia, pemanfaatannya sendiri masih sangat rendah, 10% dari potensi kita, karena hambatan non teknis. Dengan demikian, pengembangan PLTP memerlukan pendekatan multisektoral yang tidak hanya menitik beratkan pada teknologi, tetapi juga fokus ke interaksi sosial dengan masyarakat untuk keberlanjutan proyeknya. Lalu kita maju ke konsep SLTO-nya sendiri. SLTO ini adalah persetujuan non formal dari masyarakat untuk kegiatan atau kebijakan yang akan dilakukan. Keberhasilan proyek PLTP sangat sekali bergantung pada perolehan SLTO ini. Dan ini dapat kita lakukan melalui membangun kepercayaan, menjadi transparan, dan keadilan prosedural bagi masyarakat lokal. Oleh karena itu, percepatan pengembangan panas bumi memerlukan tata kelola multisektoral yang mengutamakan nilai sosial dan budaya di atas kadar penguasaan teknologi. Lalu kita ada persepsi risiko dan sentimen masyarakat sendiri. Persepsi risiko ini adalah cara kita menilai ancaman yang ada. Nah, menurut psikometrik paradigm Slovic, tidak hanya dibentuk oleh informasi teknis, tetapi juga dari pengalaman, nilai budaya, emosi, dan tingkat kepercayaan. Khususnya ke masyarakat adat sendiri, persepsi risiko ini seringkali berlapis dengan dimensi spiritual dan kultural, yaitu sejarah mereka yang menimbulkan kekhawatiran terhadap kehilangannya identitas kultural dan ruang hidup, atau kata Jermannya Lebensraum. Oleh karena itu, risiko teknis yang dianggap rendah oleh ahli belum tentu dipersepsikan sama oleh masyarakat yang memiliki sejarah dalam di daerah situ. Jika informasi yang diberikan tidak transparan atau agak aneh, bisa dibilang, sentimen negatif dapat muncul bahkan sebelum proyek berjalan. Inilah kepentingan transparansi. Lalu kita punya faktor pembentuk persepsi dan sentimen. Apa yang membuat sentimen masyarakat seperti itu? Persepsi dan sentimen masyarakat terhadap proyek ini ada sosial budaya, yaitu ikatan-ikatan adat, spiritual, dan sejarahnya. Ekonomi, faktor lingkungan, yaitu lingkungan sekitarnya dan keberlanjutan lingkungan itu dengan konstruksi yang terjadi, dan faktor informasi dan komunikasi, yaitu
pengetahuan yang masyarakat sekitar itu dapatkan dari luar dan yang mungkin berbeda dengan informasi yang dimiliki oleh pengembang developernya. Jika terdapat perbedaan besar, maka dapat ketidakpercayaan dan itu bermasalah dengan cara kita mendapat SLTO untuk proyek PLTP ini. Untuk dampak sosial ekonomi dan lingkungan PLTP-nya bisa dibagi menjadi 3 aspek utama. Dampak sosialnya itu perubahan struktur masyarakat, potensi konflik, dan perubahan akses lahan karena kita menggunakan lahan itu untuk pembangunan. Jika masyarakat tidak aktif berpartisipasi, maka masalah ini muncul sejak tahap perencanaan. Itu risikonya. Untuk dampak ekonomi sendiri, ada aspek positifnya seperti peningkatan kerja, lapangan kerja, tapi bisa juga berpotensi negatif berupa ketimpangan distribusi manfaat. Terakhir, dampak lingkungan, ya seperti pencemaran air tanah, pencemaran tanahnya sendiri, penebangan hutan, kebocoran, dan risiko kegagalan yang dapat berdampak negatif ke lingkungan sekitar. Walaupun kemungkinannya rendah, karena ada kemungkinan maka masyarakat secara umumnya memiliki persepsi negatif terhadap semua risiko-risiko ini. Nah, untuk hasil data surveinya sendiri, karena kita menggunakan Google Form dengan skala tadi yang dari 1 sampai 5, ini bukan semuanya tapi tidak muat di dalam presentasi. Untuk hasil sendiri yang kita dapatkan itu untuk sekitar 70% yang saya mendukung pengembangan energi panas bumi di kawasan Bandung, kurang lebih 70%, itu 4 dari 5 ditambahkan. Mereka memberi dukungan untuk pembangunan. Dan untuk yang tidak setuju, hanya sekitar 3% itu dari satu orang doang. Tapi mendukung tidak menceritakan semuanya, karena kita juga punya grafik di bawahnya yang tentang apakah kita merasa akan terdapat dampak negatif, dan dari hasil datanya mayoritas bersifat netral. Berarti sebenarnya tidak ada full support, dan kita masih harus hati-hati dan mengkonsiderasi untuk masa depan dan dampak-dampak negatif dari pembangunan ini. Nah, untuk kesimpulan dan saran yang kita bisa tarik, untuk kesimpulannya sendiri, walaupun ya masyarakat cenderung setuju, kita tetap harus berhati-hati. Ada beberapa faktor-faktor yang kita masih harus konsiderasi dalam pembangunan ini, yaitu sebelumnya faktor sosial budaya, ekonomi, lingkungan, dan komunikasi dan informasi. Faktor ekonomi kita dapatkan menjadi pengaruh paling dominan dan membentuk persepsi positif, sedangkan faktor lingkungan dan sosial budaya berkontribusi yang paling banyak dalam membentuk persepsi resiko atau persepsi negatif, terutama yang berkaitan dengan konservasi hutan itu sendiri. Kualitas informasi dan tingkat kepercayaan terhadap pengelola proyek turut mempengaruhi sifat masyarakat dalam menerima atau melakukan pembangunan PLTP. Untuk saran sendiri, berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, saran terkait pembangkit listrik tenaga bumi perlu diberikan. Pemerintah harus memperkuat transparansi dan komunikasi, masyarakat harus lebih aktif terlibat dalam proses dan tahap-tahapan mulai dari perencanaan sampai selesai, dan untuk peneliti, mereka harus mengembangkan ilmu dan juga gambaran yang kita dapat bagikan dengan masyarakat. Itu saja dari saya, terima kasih, maaf jika saya salah berkata, salam.